Salam sejahtera dalam kasih Tuhan buat kita semuanya. Kita bersyukur saat ini kita bertemu lagi dalam acara Today Sermon. Nah, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus, saat ini kebenaran firman Tuhan saya ambil dari Yosua pasal 5 ayat 13. Sekali lagi Yosua pasal 5 ayat 13, demikian firman Tuhan. Ketika Yosua dekat Yeriko, ia melayangkan pandangnya. Dilihatnya seorang laki-laki berdiri di depannya dengan pedang terhunus di tangannya. Yosua mendekatinya dan bertanya kepadanya, "Kawankah engkau atau lawan?" Nah, Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus, berdasarkan perikop ini saya memberikan judul Sermon Today pada saat ini, menjadi sahabat sejati. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, suatu saat Socrates bertanya kepada seorang lelaki tua yang sederhana tentang apa yang membuatnya bersyukur dalam kehidupan ini. Kemudian lelaki itu menjawab, "Yang paling saya syukuri adalah meski keadaan saya seperti ini, namun saya memiliki sahabat-sahabat yang begitu setia sampai saat ini." Nah, saudara dikasihi oleh Tuhan Yesus, ada banyak sahabat-sahabat yang tidak setia. Dalam Amsal 19 ayat 4 berkata, "Kekayaan menambah banyak sahabat, tetapi orang miskin ditinggalkan sahabatnya." Sahabat palsu biasanya lebih suka bergaul dengan orang-orang kaya, orang-orang terpandang, pejabat, orang-orang punya jabatan dan kedudukan, dan menjadi seorang penjilat dan pengkhianat ketika orang tersebut sudah jatuh. Namun sahabat yang sejati menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, bagaimanakah sikap kita menjadi sahabat yang sejati? Ada 3 hal saya ingin bagikan pada saat ini. Yang pertama, tidak berubah dalam setiap keadaan. Saya simpulkan menjadi sahabat yang konsisten. Artinya tidak berubah. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, sahabat yang sejati lebih karib daripada seorang saudara. Amsal 18 ayat 24 berkata demikian. Nah, tahukah saudara bahwa kata friend atau sahabat ini dalam bahasa Inggris berasal dari akar kata yang sama dengan freedom atau kebebasan. Menjadi sahabat yang konsisten adalah sahabat yang memberikan kebebasan kepada diri kita untuk menjadi siapa kita sendiri sesungguhnya. Be yourself, menjadi diri kita sendiri. Itulah sahabat yang sejati. Kita bebas mengungkapkan kebimbangan, masalah, ancaman, mungkin kekesalan dalam kehidupan ini kepada sahabat kita tersebut. Sahabat yang sejati juga mampu menegaskan tentang betapa berartinya kita bagi dirinya. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, orang Kristen harus seperti itu. Kita diajarkan oleh kebenaran firman Tuhan untuk menjadi sahabat yang sejati, baik kepada sesama kita, saudara-saudara kita, saudara-saudara sepelayanan kita, bahkan siapa saja. Karena seperti itulah perintah Tuhan untuk saling mengasihi. Dan sahabat yang sejati tidak akan berubah dengan situasi apapun. Ketika sahabatnya sedang dalam keadaan baik-baik saja, dia tetap menjadi sahabat. Ketika sahabatnya sedang dalam masalah atau sedang jatuh, dia tetap menjadi sahabat yang sejati. Itu baru namanya sahabat yang sejati. Mari kita menjadi sahabat yang sejati agar kita tidak mengecewakan sesama kita, terlebih mengecewakan Tuhan. Yang kedua, saudara, saya mencatat bahwa menjadi sahabat sejati ada saling pengertian dan saling memahami. Saya simpulkan harus ada komunikatif. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, saudara dan saya sebagai orang-orang percaya,
kita mempunyai ikatan dalam kasih Kristus. Dalam hal bersahabat dan menjadi sahabat, karena kita adalah bagian dari satu keluarga. Efesus 2 ayat 19 berkata, demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, pernahkah saudara merasakan adanya suatu ikatan kekeluargaan tatkala bertemu dengan orang yang belum pernah saudara kenal sebelumnya, dan kita mendapati bahwa ternyata dia dan saudara memiliki Kristus yang sama. Oleh sebab itu, saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, tidak perlu diragukan lagi. Memang Kristus adalah sahabat sejati yang dapat dimiliki oleh semua orang. Jangan menjadi sahabat yang palsu, saudara, dalam kehidupan ini, yang hanya berpura-pura ramah dan baik kepada seseorang, tetapi sebenarnya dalam hatinya tidak seperti itu. Si pembenci berpura-pura dengan bibirnya, tetapi dalam hati dikandungnya tipu dan daya. Kalau ia ramah, janganlah percaya kepadanya, karena 7 kekejian ada dalam hatinya. Amsal 26 ayat 24 sampai 25. Sekali lagi saudara, jadilah sahabat yang sejati seperti Yesus Kristus. Yang ketiga saudara, mengapa kita harus menjadi sahabat yang sejati? Kita harus meneladani Tuhan Yesus sebagai sahabat yang setia. Saya simpulkan, sahabat sejati harus punya komitmen. Jadi yang pertama, sahabat sejati konsisten. Yang kedua, sahabat sejati komunikatif. Yang ketiga, sahabat sejati harus komitmen. Komitmen untuk meneladani Tuhan Yesus sebagai sahabat yang setia dalam kehidupan saudara dan saya. Dalam Yohanes pasal 15 ayat 12 sampai 15 firman Tuhan berkata, inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu, karena tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. Nah saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, sekali lagi, ketika kita menjalin persahabatan dengan seseorang, siapapun, baik saudara sepelayan dalam gereja, saudara sepermainan di luar sana, bahkan teman-teman kantor sejawat kita menjadi sahabat yang sejati. Kita tetap berpegang bahwa apapun yang terjadi kita tetap konsisten. Apapun yang terjadi kita tetap berkomunikasi dengan saudara sahabat tersebut. Dan yang ketiga, kita tetap komitmen bahwa Tuhan Yesus adalah sahabat yang setia. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu. Kami percaya Tuhan bahwa ketika Tuhan menguasai hati dan pikiran kami melalui kuasa Roh-Mu yang kudus, maka kami akan memperlakukan kebenaran firman-Mu sesuai dengan kehendak Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk menjadi sahabat yang sejati. Kami tetap konsisten, kami komunikatif, dan kami tetap berkomitmen untuk menjadi sahabat yang sejati kepada siapapun yang Tuhan pertemukan bagi kami. Terima kasih Tuhan, berkati firman-Mu, berkati kami semuanya. Biar kami semakin hari semakin indah untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Terpuji nama-Mu, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati.